Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya Sutihotu Namo Buddhaya. Selamat malam Bu Anung dan teman-teman sedama. Saya Derol dari kelas 7B akan mempresentasikan hasil pembahasan makalah yang saya buat yang berjudul 7 minggu pasca penerangan sempurna. Minggu pertama. Selama minggu pertama, Wimuti Suka Sang Buddha masih duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi yang menikmati keadaan nibbana, yaitu keadaan yang terbebas sama sekali dari gangguan-gangguan batiniah sehingga batinnya tenang sekali dan penuh kedamaian. Sang Buddha merasakan Wimuti Suka, kebahagiaan yang telah terbebas dari kemelekatan bagi seorang Buddha yang namanya milikku. Itulah hanyalah ilusi, semua hanyalah pinjaman sesaat yang setiap saat pasti akan dikembalikan. Minggu kedua. Selama minggu kedua, kata Nukatawedi, Sang Buddha berdiri berapa kaki dari pohon Bodhi yang mengandanginya terus-menerus dengan mata tidak berkedip selama 1 minggu sebagai ucapan terima kasih dan berpenghargaan kepada pohon yang memberinya tempat untuk berteduh sewaktu berjuang untuk mencapai tingkat Buddha refleksi dari Katana Nukavedi. Tahu berterima kasih. Sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan bergantungan, kita harus saling berterima kasih kepada siapapun juga. Minggu ketiga. Selama minggu ketiga menciptakan Ratana Camkanana, Sang Buddha berjalan mondar-mandir di atas jembatan permata yang diciptakannya di udara karena melalui mata dewanya. Sang Buddha mengetahui bahwa ada dewa-dewa di surga yang masih meragukan apakah beliau telah mencapai penerangan agung atau belum. Ratana Camankana, jembatan permata diciptakan untuk menghilangkan keraguan-raguan dari para dewa. Ini diperbuat Sang Buddha bukanlah untuk menyombongkan diri atau pamer-pameran, tetapi semata-mata hanya untuk menyadarkan para dewa. Minggu keempat menciptakan Ratana Gaha. Sang Buddha berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya. Di kamar permata itulah Sang Buddha bermeditasi mengenai Abhidhamma, yaitu ajaran mengenai ilmu jika dan metafikasi batin dan badan jasmaninya. Telah menjadi demikian bersih sehingga mengeluarkan sinar-sinar berwarna biru, melambangkan bakti, kuning kebijaksanaan, merah cinta kasih, putih kesucian, jingga semangat, dan campuran kelima warna tersebut. Minggu ke-5. Selama minggu ke-5, menaklukkanlah putri-putri marah. Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Ajapala, Nigrodah, pohon beringin, tidak jauh dari pohon Bodhi. Disinilah 3 orang anak marah, yaitu Tanha, Arati, dan Raga masih berusaha untuk mengganggunya. Mereka menampakkan diri sebagai 3 orang gadis yang elok yang menunjukkan dengan sebagai macam-macam tarian yang erotis atau penuh nafsu birahi. Diiringi nyanyian yang merdu dan bisikan dan yang memabukkan, berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha menutup matanya dan tidak mau melihat sehingga akhirnya 3 orang dewi bawa nafsu meninggalkan Sang Buddha. Minggu ke-6. Selama minggu ke-6, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Mucha Linda karena sewaktu itu turun hujan yang lebat dan spontanitas. Muncullah seekor ular kobra yang besar sekali dan melibatkan badannya 7 kali memutar badan Sang Buddha dan kepalanya memayungi Sang Buddha supaya tidak sampai terkena air hujan. Waktu hujan berhenti, ular itu berubah bentuk menjadi seorang anak Buddha. Pada waktu itulah Sang Buddha mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Berbahagialah bagi mereka yang bisa merasa puas. Berbahagialah bagi mereka yang dapat mendengar dan melihat kesunyatan. Berbagailah bagi mereka yang bersimpati kepada makhluk-makhluk lain di dunia ini. Lenyaplah sang aku merupakan mereka yang tertinggi. Minggu ke-7.
Selama minggu ke-7, Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Raja Yatana pada hari ke-50 pagi hari. Setelah berpuasa selama 7 minggu, 2 orang pedagang lewat di dekat tempat Sang Buddha sedang duduk. Mereka Tapusa dan Balika menghampiri Sang Buddha dan mempersembahkan makanan dan beras dan madu. Sang Buddha agak tertegun sejenak karena mangkuk yang beliau terima dan dari Sujata telah dihanyutkan di sungai Narajana. Dan sejak zaman dahulu tidak pernah seorang Buddha menerima makanan dengan kedua tangannya. Tiba-tiba 4 orang dewa dari 4 penjuru alam Catumaharana, yaitu Tarata sebelah timur, Wirulabaka, Haka selatan, Wirubaka barat, dan Kuevera utara datang membawa 1 patah mangkuk yang dipersembahkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menerima 4 patah mangkuk tersebut dan dengan kekuatan gaibnya dijadikan 1 mangkuk. Dengan demikian Sang Buddha dapat menerima persembahan dari Tapusa dan Balika. Setelah Sang Buddha selesai makan, kedua pedagang itu memohon agar diterima sebagai pengikut. Mereka diterima sebagai upasaka pertama yang berlindung kepada Sang Buddha dan Dharma. Setelah makan, Sang Buddha merenung apakah Dharma yang beliau temukan akan diajarkan kepada khalayak ramai atau tidak. Sebab Dharma itu dalam sekali dan sulit untuk dimengerti. Tiba-tiba Brahma Sahapati, penguasa dunia ini, turun dari Brahma Loka dan berdiri di hadapan Sang Buddha. Setelah memberi hormat yang layak, Brahma Sahapati berkata kepada Sang Buddha, "Semoga Sang Tathagata demi belas kasihnya kepada manusia berkenan mengajarkan Dharma." Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sotihotu, Namo Buddhaya.